Setelah sekitar 8 atau 9 bulan saya meninggalkan Gaza Utara, meninggalkan Wisma, meninggalkan Rumah Sakit Indonesia. Akhirnya saya di bulan Agustus ini, tanggal 9, ya, kita bisa masuk lagi ke Gaza Utara dan kembali ke Wisma Dr. Jose Rizal dan juga melihat kondisi di Rumah Sakit Indonesia. Gereja masalah pasien. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Reza Aldila. Saat ini saya sedang berada di depan Wisma Dr. Jose Rizal. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang. Tadi hari ini kita berangkat itu melakukan konvoy ya, bareng-bareng sekitar jam 8.30. Kita berangkat dari lokasi dan sampai di rumah sakit ini kita sekitar jam 3. Ya, tadi setelah ada pemeriksaan juga ya, ada pemberhentian juga. Kita berhenti itu sekitar ada yang pertama itu kita berhenti 1 jam lebih ya. Setelah itu ada checkpoint 1 jam lebih juga. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan dengan kondisi jalan yang hancur dan juga bangunan-bangunan di sekitar yang sudah juga hancur. Penhentian berikutnya itu kita berhenti di Rumah Sakit Ashifa ya. Segitu juga sekitar 2 jam kita di sana menunggu lampu hijau untuk kita bisa bergerak ke selanjutnya, tempat selanjutnya. Dan terakhir kita sebelum kita menuju ke Rumah Sakit Indonesia, kita berhenti di Rumah Sakit Al-Ahli Arab atau Rumah Sakit Muhammad Madani. Nah, situ juga kita nggak lama ya, kita langsung turunin barang-barang dan pindah mobil, ganti mobil lah. Dan alhamdulillah tadi jam 3 sore waktu Gaza kita tiba di Rumah Sakit Indonesia dan di belakang saya ada Wisma Dr. Jose Rizal dengan dalam kondisi yang bisa teman-teman lihat nih, ditutup ya, ketutupan dengan mobil-mobil dan juga tanah-tanah yang sempat beberapa waktu yang lalu dikuasain tempat ini, daerah sini. Dan mungkin nanti kita bisa lihat di kondisi di dalam bagaimana kondisi setelah kerusakan yang terjadi di Wisma Dr. Jose Rizal ini. Nah, jadi untuk akses kita ini kalau dari sini kita belum bisa karena ketutupan masih, tapi ada pintu darurat lah istilahnya. Tapi sebenarnya itu pintu utama juga, cuma karena ini ketutupan jadi pintunya cuma kecil banget ya. Jadi kita akan masuk ke sela-sela mobil ya. Dan ini kondisi mobil operasional ya. Operasional yang setelah operasional yang mobil operasional Mercy yang sebelumnya di hari pertama menjadi target waktu itu ya. Dan ini mobil yang kedua ini dalam kondisi juga kondisi hancur, bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, ini ya beginilah ya kondisi Wisma untuk bisa masuk ke ruangan rumah dokter Wisma Dr. Jose Rizal. Nah, untuk sekarang memang listrik belum memadai ya, tempat mati juga. Jadi ini tanpa listrik nih sekarang. Ya, tapi tadi juga ada baterai sih di atas. Dan ini kondisi musola ya, musola ini di sini tempat-tempat kalau misalnya lagi kumpul-kumpul relawan semua di sini nih. Nah, ini dan gini kalau kita masuk ke sini kita masuk ke ruangan kantor ya. Dan ini ruang kantor juga cukup rusak ya, plafon dan sebagainya. Masuk ya, ini ada kerusakan plafon. Nah, ini juga ini dijebol ya, sempat ya ini dijebol juga. Jadi ini pintu baru ya, baru dibikin. Dan juga ini pintu ya darurat lah, pintu untuk sementara. Dan ini kondisi kantornya ya, ini kantor. Dan ini juga ada sebagian yang sudah runtuh ya. Dan yang lainnya sudah bergelombang. Dan juga ini sudah mau jatuh juga sih, harus diservis, harus dibenerin lagi ya, renovasi ya. Tapi alhamdulillah nggak terlalu untuk lantai sih alhamdulillah bagus ya masih. Oke, ini kamar ya. Jadi kamar di Wisma Dr. Jose Rizal ini cukup banyak ya. Ini lantai 1 nih, lantai 1 ada kamar 2, kamar tidur. Ini sebelah juga ada. Dan ini kondisi juga sama plafonnya, rata-rata plafon ini juga sudah bolong. Atau ini kenapa nih? Ini juga ini bolong-bolong nih. Oh iya, Nah. ini. Oke, sekarang kita menuju ke ini juga ruangan kamar.
tapi kita nggak bisa ngeliat detailnya ya karena nggak ada listrik. Oke, ini, nah kalau di sini ini dapur ya, dapurnya, dan kondisi apa namanya, kulkas juga alhamdulillah masih bagus, ya, masih kayaknya masih nyala sih, masih hidup, masih bisa digunain. Dan ini kompor juga masih bagus, ini freezer masih ada. Dan kita coba lihat di lantai kedua ya, lantai 2-nya. Nah sekarang kita di lantai 2, dan di sini juga ada musola juga, musola sekaligus perpustakaan. Nah di dalam itu ada banyak buku-buku juga, jadi kalau relawan-relawan pengen lagi ada waktu luang, jadi mereka bisa baca buku di sini atau di mana lain tempat. Ruangan tidur untuk relawan, karena kalau teman-teman lihat ini banyak ranjang dan juga kasur, karena tahun 2019 kalau nggak salah ya, itu tahap kedua pembangunan Rumah Sakit Indonesia, lantai 3, lantai 4, itu relawan yang tidur di sini itu sebanyak kurang lebih 31 orang. 31 relawan yang tinggal di sini. Jadi ini muat ya 31 dari ya dimuatin sih sebenarnya. Ya, nih, tolong. Ya rata-rata emang plafon yang runtuh, rusak. Oke, ini juga ada ruangan juga ini. Ini sebenarnya bisa dibilang ini ya dapur lantai kedua ya. Tapi nggak digunain sih. Tapi nggak digunain untuk dapur. Oke, ini kamar mandi, WC-nya. Dan ini juga oke, kamar. Dan ini juga kamar berhadapan. Ini rusak. Nah ini juga, ini bisa dibilang musola juga ya. Kalau mau ya, kalau misalnya mau sholat tahajud, misalnya sholat sunnah-sunnahnya, ya mereka bisa pilih tempatnya gitu. Nah di sini ini kita masuk ke ruangan kamar juga. Jadi ini teman-teman, waktu serangan di hari pertama itu kan mobil Mercy yang menjadi target itu depan itu serpihannya sampai masuk ke sini. Teman-teman bisa lihat ini bolong-bolongan ini. Iya. Serpihannya sampai sini masuk. Ini kaca. Iya. Ini pecah semua. Makanya kalau tadi kita lihat di dinding di luar itu yang di dekat tulisan Dr. Jose Rizal itu ada bolong-bolong itu. Nah, itu dari serpihan waktu serangan di hari pertama. Oke, sekarang kita ke lantai 3 ya. Karena ini ada dua lantai, tapi kalau lantai ketiganya itu rooftop ya namanya. Rooftop. Iya. Tapi juga ada kamar satu. Kalau mau nyuci baju juga di atas mesin cucinya. Oke. Ya, ini ruangan. Kalau ya kalau mau cari angin, nongkrong-nongkrong ke sini, ya relawan bisa duduk di sini. Ada juga biasanya sedang baca buku ya, main tenis juga ada tuh. Papannya ya, mejanya. Tapi sekarang udah rusak. Ini kamar juga, kamar tambahan nih sebenarnya. Nah ini teman-teman bisa lihat juga nih ada bolong-bolong. Kalau kita lihat nih bolong-bolong ini bekas pantengan untuk sniper. Nah kalau sini, jadi manteng sini itu sniper. Ya, itu yang tahu ya. Dan teman-teman bisa lihat juga kondisi di sekitar juga. Ini tampak dari sini, ini sekolahan ya. Itu sekolahan pemerintah. Kalau sebaliknya itu pemerintah sekolahan UNRWA. Itu juga ada 3 sekolahan di sini. Nah, ya gitu. Oke. Mungkin jalan-jalan kita melihat suasana di rumah sakit di Wisma. Ini ya. Ya, setelah ya ini sih saya tahu juga ini setelah sekitar 8 atau 9 bulan saya meninggalkan Gaza Utara, meninggalkan Wisma, meninggalkan Rumah Sakit Indonesia. Akhirnya saya di bulan Agustus ini tanggal 9 ya, kita bisa masuk lagi ke Gaza Utara dan kembali ke Wisma Dr. Jose Rizal dan juga melihat kondisi di Rumah Sakit Indonesia. Dan insya Allah juga ada tim dokter ya, tim medis yang akan bertugas di Rumah Sakit Indonesia ini. Insya Allah ada 4 medis yang insya Allah akan bertugas di sini. Oke, sekian untuk video singkat ini. Semoga kita yang berada di Gaza, yang berada di utara atau di Gaza di selatan, karena ada masa 3 di sana, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.